Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Devi Rahmadani. Saya Hanifah Marullah. Dan saya Rosyana Hidayanti. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang ejaan yang disempurnakan. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Definisi bahasa menurut para ahli ialah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk dapat memperoleh serta menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, serta sebuah bahasa adalah contoh spesifik dari sistem tersebut. Hakikat bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem yang bersifat sistematis. Dengan sistematis, maksudnya bahasa itu tersusun menurut pola tertentu, tidak tersusun secara acak atau sembarang. Menurut sistem bahasa Indonesia, baik bentuk kata maupun urutan kata sama-sama penting, dan kepentingannya itu berimbang. Oleh karena itu, lazim juga disebut bahwa bahasa itu bersifat unik meskipun bersifat universal. Unik artinya memiliki ciri atau sifat khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, dan universal berarti memiliki ciri yang sama pada semua bahasa. Sistem-sistem bahasa yang dibicarakan adalah berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Lambang bunyi bahasa dapat digolongkan berdasarkan sifat-sifatnya. Di antaranya, lambang bunyi bahasa bersifat arbitrer, artinya hubungan antar lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Lalu, lambang bunyi bersifat konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dan yang terakhir yaitu lambang bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang tak terbatas. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan ejaan yang disempurnakan yang dikenal dengan EYD. Bukan hanya perubahan huruf, tetapi juga pada penulisan kata, kalimat, dan tanda baca. Yang pertama, penggunaan huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Dua, ejaan baku dan ejaan tidak baku. Kata baku. Kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik dalam tulisan maupun pengungkapan kata-kata. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. 3. Penggunaan tanda baca dalam EYD. Yang pertama ada titik. Titik atau pemberhentian ini lazimnya dipakai untuk menyatakan akhir. Contohnya 2. Koma atau pemberhentian antara yang menunjukkan suara menarik di tengah-tengah tutur. Contohnya yang ketiga, pilihan diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Dalam penggunaannya harus memilih kata yang tepat sehingga tidak menjadi rancu dalam penggunaannya. Di bawah ini merupakan jenis-jenis diksi. Yang pertama, makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut, sedangkan makna konotasi ialah makna yang bukan makna sesungguhnya dari makna itu sendiri.
Yang kedua, makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ialah makna yang harus mendeskripsikan kata itu sendiri. Sedangkan makna asosiatif ialah makna yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna tersebut. Yang ketiga, makna kata dan makna istilah. Makna kata ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Sedangkan makna istilah ialah makna yang bersifat mutlak karena hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Adapun fungsi dari diksi ialah sebagai berikut. 1. Membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang kelima, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keenam, menciptakan suasana yang tepat. Yang ketujuh, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kedelapan, mencegah salah pemahaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like komen, Dan share. Dadah.